Shalom semuanya, kembali lagi dengan kami di kanal YouTube GKI Prodadi. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Dalam realita kehidupan manusia, doa seringkali dianggap sebagai sebuah rutinitas. Ketika manusia itu berada di tengah-tengah pergumulan atau mungkin berada di tengah-tengah tekanan hidup, maka doa dianggap menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan atau sesuatu hal yang penting. Tetapi ketika seseorang itu merasa bahwa hidupnya happy, baik-baik aja, atau mungkin doa itu tidak dijawab, maka kadangkala doa menjadi sesuatu hal yang diabaikan. Dari hal ini kita melihat bahwa doa menjadi sesuatu hal yang kita bangun tergantung daripada keadaan. Namun firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bagaimana kita memperhatikan hidup kita di hadapan Tuhan. Baik buruknya keadaan, kata Rasul Paulus, tetaplah berdoa. Dengan berdoa hati kita akan dikuatkan. Ketika kita berdoa, pikiran kita akan diarahkan, dan ketika kita berdoa, hidup kita akan dituntun kepada kehendak Tuhan. Berdoa bukan berarti orang itu tidak ada masalah di dalam hidupnya. Justru di tengah-tengah pergumulan bagaimana dia tentunya tetap berharap dan berserah di dalam kehendak Tuhan. Sebagai generasi muda ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami kenapa kita perlu berdoa. Yang pertama, berdoa adalah kebutuhan rohani kita sebagai anak-anak Tuhan. Sama seperti tubuh kita membutuhkan makanan, demikian juga jiwa kita membutuhkan hubungan dengan Tuhan, yaitu melalui doa. Yang kemudian yaitu dengan berdoa kita betul-betul pasti merasa tenang di dalam hidup kita. Karena kita sudah menyerahkan sepenuhnya apa yang menjadi beban kita. Atau kita sudah menyerahkan apa yang menjadi ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yang kemudian yang ketiga, kita harus menyadari bahwa ketika kita berdoa, maka tidak semua itu akan dijawab. Kita harus menyadari isi daripada doa kita. Apakah doa itu berbicara tentang keinginan-keinginan kita? Yang kedua, apakah doa itu berbicara tentang kebutuhan kita? Dan yang ketiga adalah kita harus menyadari waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan ada waktu yang terbaik. Kadangkala Tuhan membuat kita menunggu untuk mendengar atau menemukan jawaban doa-doa kita. Memang kadangkala menunggu bukan hal yang mudah, membosankan, atau mungkin kita merasa putus asa karena lama sekali dijawab. Tetapi kita harus menyadari bahwa apa yang kita doakan, kalau Tuhan harus membuat kita menunggu, pasti memang waktunya itu tepat. Tidak pernah terlambat, tidak terlalu cepat, tetapi tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kehidupan rohani atau kehidupan doa teman-teman di hadapan Tuhan? Adakah teman-teman membangun kehidupan doa setiap hari? Setiap hal yang teman-teman lakukan, apakah teman-teman berdoa, mendoakannya? Orang-orang sekitar, apakah teman-teman mendoakan mereka? Mari perhatikan hidup kita di hadapan Tuhan. Bahwa bukan hanya saat kita berada di tengah-tengah pergumulan kita berdoa. Jangan tunggu pergumulan itu datang. Jangan tunggu masalah itu datang baru kita berdoa di hadapan Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap meluangkan waktu kita untuk senantiasa membangun kehidupan doa di hadapan Tuhan. Biarlah renungan pada hari ini boleh memberkati kita semua. Shalom, God bless you.